saja pembahasan kunci latihan soal PAS kelas 12 untuk mata pelajaran matematika. Kita mulai dari nomor 1 dan nomor 2. Dari kota Medan ke kota Jakarta ada 5 jalan. Dari Medan ke kota Tangerang ada 6 jalan. Dari kota Jakarta ke kota Bali ada 2 jalan. Dan dari kota Bali ke kota Tangerang ada 3 jalan. Banyaknya rute yang ditempuh wisatawan dari kota Bali ke kota Medan. Dari Bali ke Medan. Berarti ada 2 jalur yang dapat ditempuh. Pertama, via Jakarta atau via Tangerang. Nah, berarti 5 dikalikan 2, atau itu artinya tambah 6 dikalikan 3. Sehingga 10 ditambah 18, jawabannya 28. Nomor 2. Jalur penerbangan pesawat dari Bali ke Jakarta. Ada 3 jalur. Dan dari Jakarta ke Medan ada 2 jalur. Dan dari Medan ke Kuala Lumpur ada 3 jalur. Berapa banyaknya jalur yang dapat ditempuh dari Bali ke Kuala Lumpur? 3 kali 2 kali 3. Hasilnya adalah 18. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Terdapat 6 siswa yang terdiri 3 pria dan 2 wanita. Akan duduk berdampingan. Jadi ada 6 kursi. Berarti duduknya berdampingan. Berarti bisa pria, wanita, pria, wanita, pria, wanita. Oke. Cara mereka dapat duduk berdampingan tapi selang-seling. Ya, ada kata selang-seling. Nah, awalnya pria itu ada 3 orang. Begitu juga dengan wanita, ada 3 orang. Sudah duduk 1, berarti di sini tersisa 2 pria dan di sini tersisa 1 pria. Begitu juga dengan wanita, sudah duduk 1 orang, maka di sini tersisa 2 wanita dan di sini juga 1 wanita. Maka hasilnya adalah 9 dikali 4 dikali 1. Jawabannya 36. Tapi ini versi pertama. Kenapa demikian? Karena ada juga versi yang kedua, di mana wanitanya yang duduk terlebih dahulu. Ini wanita, ini pria, ini wanita, ini pria, ini wanita, ini pria. Nah, posisinya beda ya di sini. Tetapi cara hitungannya sama karena orangnya juga sama. Wanitanya ada 3, dikurang 1, dikurang 1. Prianya ada 3, dikurang 1, dikurang 1. Ini juga sama 36. Karena ada 2 versi, berarti kita pakai atau, ya kan? 1 atau 2. Berarti 36 atau itu tambah 36, berarti 72. Nomor 4. Andi, Beni, Chandra, dan Drew akan duduk pada 4 kursi yang diatur sejajar. Banyaknya susunan mereka dapat duduk dengan Andi selalu duduk di paling ujung. Paling ujung itu berarti Andi bisa di sini. Atau paling ujung yang lain Andi bisa di sini. Ini ujung sebelah kiri, ini ujung sebelah kanan. Berarti 2 versi ya. Nah, kalau 2 versi berarti nanti juga pakai kata atau. Oke, kita mulai. Yang pertama, Andi itu ada berapa orang? 1 orang, berarti 1 kemungkinan saja. Sisanya itu berarti bisa si Beni, bisa si Chandra, bisa si Drew, berarti 3 orang. Kemungkinannya 3 orang. Misalnya kita ambil si Beni nih. Berarti di sini tinggal siapa? Tinggal Chandra atau Drew. Misalnya ini yang duduk adalah Drew, berarti ada kedua kemungkinan tadi ya. Berarti Chandra duduknya di sini. Chandra berarti hanya 1 orang.
Berarti ini sama dengan 1 kali 3, 3 kali 2, 6, 6 kali 1, 6. Oke. Begitu juga dengan ini, berarti mungkin saja yang di sini juga beda orang. Ada 3 orang pertama, misalnya si Benny, si Chandra, si Drew. Berarti juga 3 orang. Berarti ini 2, ini 1. Berarti jawabannya juga 6. Karena atau itu tambah, maka jadinya 6 tambah 6 hasilnya 12. Lanjut. Nomor 5. Tentukan susunan bilangan ganjil. Ganjil. Terdiri dari 3 angka. Berarti ada 3 angka. Hati-hati ya, kalau ganjil atau genap itu selalu letaknya di belakang. Dari angka 1, 2, 4, 5, 6, dan 8. Manakah yang ganjil? Yaitu 1 dan 5. Berarti ada 2 kemungkinan. Kalau nggak 1, ya 5. Ya. Berarti kita misalnya pakai 1 nih. Kita pakai angka 1. Kita pakai angka 1 ya. Ini berarti, ya ini kita silang nih angka 1-nya. Berarti tinggal sisa berapa yang bisa kita olah? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti 5 yang pertama. Misalnya kita pakai 5 nih. Berarti tinggal berapa? 1, 2, 3, 4. Tinggal 4. Berarti 5 kali 4, 20. 20 kali 2, jawabannya 40. Nomor 6. Genap. Tadi ganjil, sekarang genap. Terdiri atas 3 angka juga. 1, 2, 3. Berbeda. Kalau berbeda berarti nanti melakukan pengurangan 1 ya. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Hati-hati di sini ada angka 0. Angka 0 itu bisa jadi genap, tetapi angka 0 tidak bisa diletakkan di depan ya. Maka di sini kita bikin 2 versi. Versi pertama adalah yang belakang itu nilai 0. Belakang nilai 0. Berarti berapa kemungkinan nolnya? Hanya 1. Nah, sisanya berarti 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti sisanya masih ada 5 kemungkinan. Karena berbeda, maka dikurangi 1. Jadinya, oke, ini tulisnya di bawahnya. Ini berarti nulisnya ini 5. Oke. Karena berbeda, maka nanti nilainya dikurangi 1, yaitu berarti 4. Berarti di sini hasilnya 20. Nah, sekarang versi kedua. Belakangnya bukan 0. Berarti 1, 2, 3. Belakangnya bukan 0, berarti hanya bisa 2 dan 4. Berarti 2 kemungkinan ya. Nah, yang depan itu berarti yang bisa diolah tinggal angka 0, 1. Misalnya ini yang dipakai angka 2 nih. Ya, yang sini yang dipakai angka 2 nih. Nah, yang bisa diolah berarti angka 0, 1, 3, 4, dan 5. Tetapi 0 kan tidak boleh letakkan di depan. Berarti yang bisa diolah tinggal 1, 3, 4, dan 5. Berarti nilainya adalah 4. Kemudian yang 0. Boleh nggak 0 diletakkan di tengah-tengah? Boleh, karena dia akan bentuk suatu bilangan. Maka 0-nya kita kembalikan. Misalnya ini yang dipakai angka 4. Misalnya dipakai angka 4. Berarti yang tersisa tinggal 0, 1, 3, dan 5. Berarti juga 4 kemungkinan. 4 kali 4, 16. 16 kali 2 adalah 32. Karena 2 versi, maka kita jumlahkan 52. Lanjut, nomor 7 dan nomor 8. Tentukan nilai N yang memenuhi N plus 2 faktorial per N min 1 faktorial. Oke, di sini faktorial. Di sini plus 2, di sini minus 1. Mana yang lebih besar? Yaitu plus 2. Maka plus 2-nya yang kita jabarkan. N plus 2. Dikurangi 1 ya, berarti N plus 1. Dikurangi 1 lagi, berarti N. Dikurangi 1 lagi, berarti N min 1. Nah, sudah sama dengan bawahnya, berarti kita berhenti di sana. Dan ini kita coret. Oke, kemudian sama dengan 6N. Nah, di sini ada tanda sama dengannya. Berarti adakah hal di antara dua ruas ini yang sama? Ada, yaitu N. Maka N kita coret.
Sehingga yang tersisa adalah N plus 2 dikali N plus 1 sama dengan 6. Kita kalikan ya, berarti N kuadrat ditambah 1N, atau kita tulis N saja, ditambah 2N, ditambah 2 sama dengan 6. Kita pindah ruaskan, berarti N kuadrat, N ditambah 2N, 3N, ditambah 2, pindah ruas berarti kan minus 6. 2 dikurangi minus 6, berarti di sini adalah minus 4. Sama dengan 0. Oke, kita faktorkan lagi berarti. Kalau ini N kuadrat, berarti di sini N, ini di sini N. Oke, berarti di sini kalau ditambah 3, kalau dikali min 4. Berapa angkanya? Yaitu min 1 dan 4. 4 dikurang 1, 3. 4 dikali min 1, min 4. Benar. Oke, berarti di sini N sama dengan 1 dan N sama dengan min 4. Berarti ini nanti dilawan. Gitu ya. Min jadi plus, plus jadi min. Nah, kemudian di sini berarti yang cocok yang mana? Ini min 4, ini 1. Oh, 1. Kita lanjutkan untuk soal nomor 8. N plus 1 faktorial per 2 faktorial dikali N min 1 faktorial. Yang lebih besar adalah yang plus 1. Jadi kita jabarkan yang atas. N plus 1 dikurang 1 jadi N, dikurang 1 menjadi 1 min N min 1 faktorial. Per 2 faktorial itu nilainya 2, N min 1 faktorial. Ini berarti dicoret. Sama dengan di sini N, di sini min 2. Berarti yang lebih besar N. Berarti N yang kita jabarkan. N dikurang 1, N min 1. Dikurang 1 lagi, N min 2 faktorial. Sudah sama dengan yang di bawah, sehingga nanti kita coret juga. Nah, sekarang kita lihat apakah ada dari sisi depan dan sisi belakang yang sama, yaitu nilai N. Sehingga yang tersisa adalah N plus 1 per 2 sama dengan N min 1 per, nah, ketika dicoret itu artinya sama juga dengan dibagi. Nah, ketika sesuatu hal dibagi, maka yang paling terkecil adalah angkanya 1. Sehingga nanti ini kita kali silang. Menjadi N plus 1. Sama dengan, kita kali silang juga. 2N min 2. Kita pindah ruaskan, berarti 2N, N pindah ruas min N. 1, 2 pindah ruas jadinya plus 2. 2N kurang N, N. 1 tambah 2, 3. Sehingga jawabannya adalah 3. Selanjutnya, 9 dan 10. N dan N min 3. Maka yang dijabarkan adalah yang N. N min 1, N min 2, N min 3 faktorial per N min 3 faktorial. Kita coret sama dengan min 1 sama min 2. Yang lebih kecil adalah min 2. Maka min 1 yang kita jabarkan. N min 1, N min 2 faktorial per N min 2 faktorial. Coret juga. Adakah yang masih sama lagi? Oh ya, N min 1 dan N min 1. Nah, ini habis ya, tetapi ingat, habisnya bukan menjadi 0. Karena dia pembagian, berarti habisnya menjadi 1. Maka di sini menjadi N min 2 sama dengan 1. Kita kalikan pelangi menjadi N kuadrat min 2N, pindah ruas, min 1 sama dengan 0. Sehingga jawabannya yang ini. Nomor 10. Plus 3 dan plus 1. Berarti besar ini. Berarti N plus 3, N plus 2, N plus 1 faktorial sama dengan N plus 1 faktorial. Ini kita coret juga kalau habis nilainya menjadi 1.
Berarti ini kita kali pelangi menjadi N kuadrat ditambah 2N ditambah 3N ditambah 6. Kita gabungkan N kuadrat ditambah 5N, pindah ruas ya, 1 kalau dipindah jadinya min 1. 6 min 1 berarti 5 sama dengan 0. Jawabannya yang ini. Kita lanjutkan untuk soal nomor 11. Menurut kisi-kisi, nomor 11 itu merupakan permutasi. Gimana kita bisa tahu? Kita bisa lihat dari sini. Namanya pengurus itu berarti artinya struktur. Kalau struktur itu berarti memperhatikan susunan. Nah, kalau perhatikan susunan, berarti nanti kita pakai rumus P. P, N, R. Berarti rumusnya N faktorial per N min R faktorial. Sekarang kita lihat, ada berapa pesertanya? 5 laki-laki dan 5 perempuan. Berapa pengurus yang akan disusun? Ada ketua, ada sekretaris, bendahara, dan pembantu umum. Oh, berarti ada 4 ya. Nah, apakah dia punya syarat? Ya, yaitu minimal 2 laki-laki. Berarti lebih dari 2 boleh tidak? Tentu saja boleh. Sekarang kita bikin versinya. Yang pertama ya. Yang pertama adalah minimal 2 laki-laki. Kalau laki-lakinya 2, maka perempuannya juga 2. Atau kemungkinan yang kedua, lebih dari 2, berarti 3 laki-laki. Kalau 3 laki-laki, berarti perempuannya 1. Atau yang terakhir adalah semuanya adalah laki-laki. Yang ketiga adalah semuanya laki-laki, berarti 4 laki-laki. Maka di sini permutasi 5 laki-laki diambil 2, permutasi 5 perempuan diambil 2. Kalau ini permutasi 5 laki-laki diambil 3, yang ini permutasi 5 perempuan diambil 1. Sedangkan yang ini adalah permutasi 5 laki-laki diambil 4 laki-laki. Permutasi pakai ini rumusnya sehingga dihasilkan nilai 20 dikali 20 karena sama ya. Sedangkan permutasi 53 nilainya adalah 60. Dan permutasi 51 nilainya 5. Ini nilainya 400, ini nilainya 300. Kemudian yang terakhir adalah permutasi 54. Nilainya adalah 120. Maka kita jumlahkan, hasilnya adalah 820. Oke. Nomor 2. Dari 10 akan diambil 3. Tetapi pelajar dengan peringkat 1, 2, dan 3 ini juga peringkat ya. Kalau peringkat itu berarti dia susunan. Karena dia susunannya dari yang tertinggi, sedang, dan terendah. Berarti dia 3 susunan. Dari 10 diambilnya 3. Berarti permutasi 10 dengan unsur 3. Hasilnya adalah 10 faktorial, atau kita jabarkan aja. Berarti ini 10 dikurangi 3 faktorial. Berarti ini 10 faktorial dikali 7 faktorial. Nanti jawabannya adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7. Cukup karena di sini saja, karena dia berhentinya juga di 7. Kita coret. Maka sehingga hasilnya 10 kali 9, 90. 90 kali 8 adalah 720. Oke, kita lanjut. 13. Susunan huruf. Nah, kalau susunan huruf berarti A yang duluan atau T yang duluan atau N yang duluan pasti berbeda, akan menjadi huruf yang berbeda. Nah, berarti dia juga pakainya permutasi. Permutasi yang bagaimana? Permutasi dengan unsur sama. Kenapa? Karena di situ juga ada huruf yang sama seperti A, seperti N, G. Gitu ya. Berarti sekarang kita lihat Tangerang itu punya berapa huruf? 1, 2, 3, 4. Berarti 9 faktorial per
Yang sama itu ada A. A-nya ada 2, berarti 2 faktorial. Kemudian N-nya juga ada 2 faktorial. Kemudian G-nya juga ada 2 faktorial. Maka sehingga hasilnya adalah 45.360 kemungkinan atau huruf. Susunan huruf gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 14. Pohon Natal dihias dengan 10 lampu yang dirangkai seri. Berapa cara menyusun 10 lampu itu jika diantaranya 3 berwarna merah, 4 berwarna kuning, dan 3 berwarna biru? Ini berarti juga sama, ada unsur-unsur yang sama, yaitu unsur merah ada 3, unsur kuning ada 4, dan unsur biru ada 3. Berarti permutasinya adalah 10 faktorial per 3 faktorial dikali 4 faktorial dikali 3 faktorial. Kita jabarkan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Kita berhenti di angka 4 karena yang paling terbesar adalah angka 4. Sehingga kita coret 3 faktorial itu artinya 3 kali 2 kali 1, 3 kali 2 kali 1. Kita bisa coret dengan angka yang di atasnya. Kita pilih angka yang paling besar aja, 9 itu bisa dibagi 3 sama 3, habis ya. Kemudian 2 itu bisa dibagi dengan 8, dapatnya 4. Kemudian 4 bisa dibagi dengan 2, dapatnya 2. Sehingga hasilnya adalah 10 kali 2 kali 7 kali 6 kali 5. Sehingga hasilnya adalah 4.200. 15 dan 16. Kita lihat dulu apakah yang menjadi clue di sana. Keliling meja bundar. Oke. N-nya ada 7. Tapi ada syaratnya atau tidak? Oh, 3 orang. 3 orang. Misalnya di sini ada A, B, C, D, E, F, G. Nah, 7 orang, tetapi 3 orang ini harus selalu berdampingan atau bersama-sama. Berdampingan ya. Berarti di sini ada 1 model, 2, 3, 4, 5. Oh, jadi ada 5 model. Maka sekarang permutasi siklisnya adalah 5 dikurang 1 faktorial dikali 3 faktorial. Kenapa 3? Karena dia 3 ini harus selalu berdampingan. Maka jadinya 4 faktorial dikali 3 faktorial. Hasilnya 144. Nah, begitu juga ini misalnya. Ini ada 6 orang. Berarti N-nya adalah 6 orang. Apakah ada syarat lain? Oh, ayah dan ibu harus selalu berdampingan. Berarti misalnya ini ayah, ibu, ini anak, ini anak, ini anak, ini anak gitu ya. Misalnya ya, kan ada 6 orang nih. Berarti ini dianggap menjadi satu model. Ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima. Berarti P siklis sama dengan 5 dikurang 1 faktorial. Yang berdampingan ada berapa? Yang berdampingan ada 2 faktorial. Berarti di sini 4 faktorial dikali 2 faktorial. Hasilnya adalah 48. Ya, itu. Lanjut. 17. Saling berjabat tangan. Clue-nya ini. Berarti mau nggak mau dia pakai kombinasi NR. Rumusnya adalah N faktorial per R faktorial N min R faktorial. Berarti kalau di sini kombinasi 10 orang jabat tangan itu pasti 2 orang, ya kan? Berarti 10 faktorial per R-nya 2 faktorial, hasil pengurangannya 8 faktorial. 10 kali 9 kali 8 cukup di sini aja. Dikali 2, ini bisa dicoret, ini dicoret hasilnya 5. Jadi ketemunya 45.
Yang ini, sebuah kotak ada 6 merah dan 5 putih. Akan diambil 3 merah dan 2 putih. Oke. Bola itu kan nggak punya susunan. Tidak memperhatikan susunan. Ya kan? Karena kan dia tidak diciriin secara spesifik. Berarti nanti dia masuknya ke C ya. Dan di sini ada dan nih, dan. Berarti kalau dan nanti dikali ya. Berarti di sini nanti C63 dikali C52. C63 itu jawabannya adalah 20 dikali C52. Berarti jawabannya adalah 10. Maka nilainya adalah 200. Lanjut. Oke, ini terakhir untuk KD 3.25. Nomor 19. Suatu perkumpulan akan dipilih perwakilan yang terdiri dari 6 orang. Yang penting 6 orang, ya, namanya perwakilan itu yang penting 6 orang. Berarti ini nanti pakainya C. Calon yang tersedia, prianya 5, wanitanya 4. Banyaknya susunan perwakilan yang dapat dibentuk jika sekurang-kurangnya. Ini berarti artinya minimal 3 wanita, berarti minimal 3 wanita. Sedangkan yang dipilih 6 orang, berarti bisa 3 pria. Kemudian 4 wanita juga boleh, berarti prianya ada 2. 5 wanita boleh enggak? Tidak boleh, karena di sini wanitanya hanya berjumlah 4. Jadi tidak mungkin wanitanya 5. Jadi dia hanya punya 2 versi. Nah, 2 versi ya. Berarti jadinya adalah kombinasi wanitanya 4 diambil 3 dikali kombinasi prianya 5 diambil 3. Sedangkan yang kedua adalah kombinasi wanitanya 4 diambil 4 serta kombinasi prianya 5 diambil 2. Oke, dari sini berarti nanti kita cari kombinasi 4 diambil 3. Berarti hasilnya adalah 4. Ini yang pertama ya. Ini berarti 4 dikali kombinasi 5 diambil 3. Berarti ini 10. Berarti nilainya 40. Sedangkan yang kedua, kombinasi 4 diambil 4 atau terpakai 4. Berarti 1. Dikali kombinasi 5 yang dipakai 2. Berarti nilainya 10. Berarti ini 10. Kalau di total nilainya 50. Oke. Nomor 20. 3 bola akan diambil dari sebuah kotak yang berisi 5 merah dan 5 putih. 3 bola yang terambil paling banyak itu berarti maksimal ya. Paling banyak itu 1 merah. Maksimal 1 merah. Oke, diambil 3, ambilnya 3 tapi. Ambilnya 3 bola. Maksimal 1 merah, itu berarti putihnya ada 2. Nah, 2 merah nggak boleh karena maksimalnya hanya 1 merah, berarti nggak pakai merah. Langsung aja 3 putih. Gitu ya. Nggak mungkin 4 ya, karena yang diambil kan 3 bola doang. Sehingga menjadi kombinasi 5-nya, merahnya ada 5, diambil 1. Kemudian putihnya juga ada 5, diambil 2. Kalau ini langsung berarti putihnya 5, diambil 3. Tuh, berarti kalau ini kombinasi 5 diambil 1 itu 5. 5 dikali 10. Berarti 50 ya.
Sedangkan ini berarti kombinasi 5 diambil 3. Ini juga 10. Berarti kalau di total 50 dengan 10 nilainya menjadi 60. Oke. Demikian untuk kisi-kisi latihan soal nomor 1 sampai 20, terkhusus lagi ini untuk KD 3.25. Kita lanjutkan berikutnya nanti untuk KD titik 26. Oke.